Tan Malaka, musuh bebuyutan pemikiran Soekarno. Kita akan membahas kisah hidup seorang manusia yang amat luar biasa. Ia seorang guru, seorang jurnalis, seorang revolusioner, dan juga seorang filsuf. Namanya adalah Tan Malaka. Anak Gen Z pasti kagak tahu siapa tuh Tan Malaka. Ia pernah disebut oleh Soekarno sebagai Bapak Republik Indonesia. Namun setelah kemerdekaan, namanya justru jarang disebut. Bahkan, buku-bukunya sangat dilarang beredar. Mengapa bisa demikian? Oke, kita bedah bersama perjalanan hidup dari seorang Tan Malaka, dari awal hingga akhir. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari, Pandai, Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Ibrahim. Nama Tan Malaka diambil dari nama kampung tempat ia dibesarkan. Ayahnya bernama Rasyad, seorang guru agama, sedangkan ibunya bernama Sinah. Keluarganya hidup sederhana, namun sangat menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, Tan Malaka sudah menunjukkan kecerdasan yang amat luar biasa. Pada usia 9 tahun, ia dikirim ke sekolah dasar Belanda di Bukit Tinggi, lalu melanjutkan ke Quick School sekolah untuk belajar menjadi guru. Disinilah ia mulai membaca banyak buku, bukan hanya buku pelajaran tetapi juga koran dan majalah. Ia sering bertanya kepada gurunya tentang arti penjajahan. Mengapa bangsa kita harus diatur oleh bangsa lain? Jadi sejak kecil Tan Malaka udah kritis soal penjajahan. Pertanyaan sederhana itu kelak menjadi dasar dari perjuangan seorang Tan Malaka. Nah, fakta uniknya, Tan Malaka adalah salah satu dari sedikit orang Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa ke Belanda. Pada tahun 1919, ia berangkat ke Utrecht untuk belajar di Rijkswijk School. Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia pada tahun 1921 dan bergabung dengan Serikat Islam. Namun karena dianggap berbahaya oleh pemerintah Belanda, ia ditangkap dan diasingkan kembali ke Belanda pada tahun 1922. Sejak saat itulah dimulai masa pengasingan yang amat panjang untuk seorang Tan Malaka. Selama 22 tahun, Tan Malaka tidak pernah menetap di suatu tempat lebih dari 1 bulan. Ia pergi ke Berlin dan bertemu dengan para aktivis komunis dunia, lalu ke Moskow untuk belajar di Universitas Komunis untuk Pekerja Timur, kemudian ke Kanton, Tiongkok, di mana ia bekerja sebagai guru bahasa Inggris dengan nama samaran Elias Puntes. Dari Tiongkok ia pindah ke Hong Kong, lalu ke Filipina, dan sempat juga ke Australia. Jadi Tan Malaka ini berpindah-pindah, mengasingkan diri, mencari ilmu, mencari relasi ke berbagai negeri. Tan Malaka adalah orang Indonesia pertama yang mengelilingi dunia untuk kepentingan politik. Ia menguasai 7 bahasa. Yang pertama adalah Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Mandarin, Tagalog, Filipina, dan bahasa Melayu Indonesia. Pada tahun 1925, dari Hong Kong, ia mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI. Tujuan PARI sangat tegas. Kemerdekaan Indonesia harus diraih sekarang juga tanpa kompromi dengan para penjajah. Ia menolak strategi menunggu dan berunding dengan penjajah. Dan ini jadi titik balik cikal bakal dia bertentangan dengan Soekarno. Baginya kemerdekaan adalah hak yang harus direbut. Karena aktivitasnya, ia masuk daftar buronan paling dicari di Asia. Belanda, Jepang, Inggris, semuanya mencari sosok atau seorang Tan Malaka. Karena pemikiran-pemikirannya yang bahaya nih buat para penjajah. Ia harus tidur di tempat berbeda setiap malam dan sering berpindah atau memasukkan identitasnya. Di tengah pelariannya, Tan Malaka tetap menulis. Tulisannya tajam, logis, dan sangat kritis. Ada 3 karya yang menjadi warisannya hingga hari ini. Yang pertama adalah buku Naar de Republik Indonesia tahun 1925. Buku ini ditulis ketika ia berusia 28 tahun. Isinya adalah seruan agar rakyat Indonesia segera bangkit melawan penjajahan.
Ia menolak gagasan kemerdekaan bertahap, pengennya satset langsung gitu kan. Kemerdekaan tidak diminta, kemerdekaan harus direbut. Itulah inti dari buku yang ditulis oleh Tan Malaka, yaitu buku Naar de Republik. Kedua, buku Madilog tahun 1943. Ini karya filsafatnya yang paling terkenal. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Dalam buku ini, Tan Malaka mengajak bangsa Indonesia untuk meninggalkan cara berpikir tahayul. Ia ingin agar kita menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah. Buku ini ditulis dalam kondisi yang sangat sulit di dalam penjara Glodok dengan penerangan lampu minyak yang minim dan seadanya. Buku Madilog disebarkan dan ditulis di atas kertas bekas dan diselundupkan keluar penjara dalam potongan-potongan kertas kecil. Ketiga, buku Dari Penjara ke Penjara tahun 1948. Ini adalah autobiografinya. Buku ini sangat jujur. Ia menceritakan masa kecilnya seorang Tan Malaka, percintaannya dengan seorang perempuan Belanda bernama Truus, keraguannya, dan juga kekecewaannya terhadap sesama pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Buku ini sempat dilarang karena dianggap terlalu terbuka dan mengkritik pemerintah sangat tajam. Inti dari semua pemikirannya hanya satu: bangsa yang merdeka adalah bangsa yang merdeka pikirannya terlebih dahulu. Pada bulan Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tan Malaka segera kembali ke tanah air dengan menyamar sebagai buruh. Ketika bertemu dengan Presiden Soekarno, Soekarno menyambutnya dengan hangat dan menyebutnya, "Ini Tan Malaka, Bapak Republik." Namun persahabatan itu tidak berlangsung lama. Perbedaan mendasar muncul dalam strategi perjuangan untuk kemerdekaan dan bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta memilih diplomasi dan berunding dengan Belanda. Tan Malaka menolak. Menurutnya, berunding dengan penjajah hanya akan mengulur waktu dan melemahkan semangat rakyat dan akan menghancurkan Republik Indonesia. Pada Februari 1946, ia membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah gabungan dari 140 organisasi politik, pemuda dan buruh disatukan dalam organisasi Persatuan Perjuangan. Kekuatan ini sangat besar dan menjadi ancaman bagi pemerintah pusat, terutama ancaman bagi Presiden Soekarno yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Indonesia pertama. Akibatnya, pada Maret tahun 1946, Tan Malaka ditangkap oleh pemerintahan Syahrir. Ia dipenjara selama 1 tahun 8 bulan di berbagai tempat, termasuk penjara Glodok dan Wirogunan. Selama di penjara itulah ia menyelesaikan buku Madilog dan buku Dari Penjara ke Penjara. Di dalam penjara, ia tetap mengajar tahanan lain tentang sejarah, filsafat, dan politik. Bahkan si perpenjara di sana sering ikut mendengarkan dan belajar juga kepada Tan Malaka. Tanggal 17 Agustus tahun 1948, Tan Malaka dibebaskan. Tepat pada saat Belanda melancarkan agresi militer keduanya ke Indonesia. Ia tidak tinggal diam, ia langsung menuju Jawa Timur untuk mengorganisir perlawanan rakyat. Namun, pada tanggal 21 Februari tahun 1949, di daerah Selopanggung, Kediri, ia diculik oleh sekelompok orang bersenjata. Tidak ada yang tahu pastinya itu siapa yang menculik Tan Malaka. Keesokan harinya, tanggal 22 Februari 1949, jasadnya ditemukan di pinggir jalan. Terdapat 3 luka tembak di tubuhnya. Hingga hari ini, kasus ini belum terungkap. Ada 3 dugaan utama atau konspirasi. Yang pertama, ia dieksekusi oleh TNI karena dianggap memecah belah persatuan. Yang kedua, ia dibunuh oleh Belanda untuk menciptakan kekacauan. Yang ketiga, ia menjadi korban konflik internal antar faksi politik. Jenazahnya dimakamkan secara sederhana tanpa nisan di Kediri. Baru pada tahun 2009, makamnya ditemukan dan dipindahkan ke kampung halamannya di Suliki. Pada tahun 2009, Presiden SBY baru secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Tan Malaka. Artinya butuh 60 tahun bagi negara untuk mengakui jasanya. Jadi siapa Tan Malaka sebenarnya?
Ia adalah seorang pemikir yang mendahului zamannya. Ia adalah seorang petualang yang rela hidup 22 tahun tanpa rumah demi satu tujuan. Dan dia adalah seorang manusia yang membayar mahal karena mempertahankan prinsipnya. Dan dari Tan Malaka kita belajar 3 hal. Pertama, berpikirlah secara rasional dan kritis. Yang kedua, memiliki prinsip adalah penting, tetapi memperjuangkannya membutuhkan keberanian yang besar. Ketiga, sejarah tidak selalu adil. Kadang orang yang paling berjasa adalah orang yang paling cepat untuk dilupakan.